Halo, apa kabar? Hari ini kita masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya, tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya kecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Sekarang kita lanjut di pembelajaran 6. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. 1. Tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. 2. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua berapa? Untuk menanyakan jumlah. Yang ketiga siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Yang keempat di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang ketujuh, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtun. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya di halaman 2. Selamat mengerjakan.